Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifa Alfian Syahrani, NIM K1317005. Kali ini akan menampilkan video pembelajaran mengenai translasi pada kelas 9 SMP. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silahkan salah satu memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silahkan, Dias. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini berjalan lancar. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Raffi. Raffi, kenapa ya? Sakit, Bu. Oh, ya nanti kalau misal sakitnya udah lebih dari 3 hari, dijenguk ya. Siap. Oke, selanjutnya Ibu tanya dulu, apakah kalian masih ingat pertemuan lalu membahas tentang apa? Masih. Iya, siapa yang mau menjawab? Sebut nama. Saya. Dulu. Oke, ada gimana lu? Kemarin bahas refleksi, Bu. Ya, refleksi itu apa? Refleksi adalah pencerminan. Ya, pencerminan. Benar sekali. Untuk mengingat-ingat lagi, Ibu tuliskan rumus umumnya dari refleksi pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, refleksi, Ibu ingatkan dulu ya, refleksi itu ada berbagai macam. Nah, yang kita pelajari kemarin itu ada refleksi terhadap sumbu X, ada refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X, dan refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, ini Ibu tuliskan lagi supaya kalian ingat. Ini biasanya dulu ya, tapi yang Nah, kira-kira ini rumusnya. Coba salah satu membacakan. Refleksi terhadap sumbu X terhadap titik X, Y menjadi X, min Y. ya. Selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y menjadi Min X dan Y. ya. Terus refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X menjadi Y dan X. ya. Selanjutnya yang terakhir, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X menjadi Min Y dan X. ya. Kalau gitu, kalau Ibu kasih contoh soal bisa ya. Coba Ibu kasih contoh soal. Tolong ambilkan penghapus ya, salah satu.
dalam itu gambar kakak itu coba itu tahu kali om mbak ya Nah, ini soalnya. Coba kalian cari bayangan garis Y sama dengan 2X plus 2 jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, perlu diingat jika refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X itu adalah Y, X. Silahkan dicoba dulu di bukunya masing-masing. Ya, ada yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, dia boleh. Berapa jawabannya? Setengah X min 1 Bu. Setengah X min 1. Teman-teman lainnya apakah jawabannya sama? Sama. Oke, berarti benar ya. Nah, untuk penyelesaiannya pasti kalian udah bisa sendiri. Jadi jawabannya benar, yaitu Y sama dengan X per 2 min 1. Ini diperoleh dari rumus yang sudah kita dapat kemarin. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita masih sama membahas tentang transformasi geometri. Selanjutnya, karena kemarin sudah membahas tentang refleksi, kita akan membahas tentang translasi. Selanjutnya, pada kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mendengar kata yang berawalan dengan trans. Misalnya transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan lain-lain. Jadi menurut kalian translasi itu artinya apa? Nggak tahu Bu. Oh, belum tahu ya. Jadi kata-kata trans itu yaitu perpindahan artinya. Jadi sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang translasi. Ibu tanya dulu, apakah kalian pernah bermain catur? Ada yang pernah? Pernah. Catur itu juga adalah salah satu contoh dari translasi. Kenapa? Karena kita kan menggeser itu permainan, di dalam permainan catur pasti kita menggeser jenengnya apa anjir? Nah, itu kan kita menggeser bidaknya di papannya. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh translasi. Ada lagi contoh translasi yaitu digunakan juga dalam ekskavator dan alat-alat berat lainnya. Jadi apa itu translasi? Translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Mungkin ada yang mau memberikan contoh lagi terkait translasi? Saya Bu. Ya, Putri boleh? Itu Bu. Bermain bola. Bermain bola, ya benar sekali. Bermain bola itu juga termasuk salah satu contoh translasi karena adanya perpindahan gitu ya. Oke, kira-kira kalian sudah paham tentang translasi di kehidupan sehari-hari. Nah, konsep translasi ini juga ada di bidang kartesius. Jadi, misalkan Ibu ada gambar seperti berikut. Ada persegi panjang di koordinat itu dan Ibu ingin memindahkannya sejauh 12,0. Bagaimana translasinya? Akan ditampilkan seperti gambar berikut ini. Jadi setelah dipindahkan ternyata
persegi panjang tersebut bergeser ke arah kanan sejauh 12,0. Begitu contoh translasi di kehidupan sehari-hari dan di bidang kartesius. Dengan adanya pertemuan kali ini, diharapkan kalian mampu mendefinisikan tentang translasi, dapat melukis bayangan benda translasi, dan dapat menentukan letak benda setelah ditranslasikan di bidang kartesius. Selanjutnya, karena Ibu sudah menjelaskan tentang konsep dasar dari translasi, apakah ada yang kurang jelas sampai sini? Tidak ada, Bu. Ya, semoga jelas semua ya. Jadi setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, tiap kelompok akan Ibu berikan satu lembar kerja untuk dipahami dan dikerjakan masing-masing. Nanti silakan mempresentasikan tentang hasil kerjanya setelah dikerjakan. Apakah ada yang mau bertanya? Bu, nanti kalau kurang jelas bagaimana? Ya, nanti Ibu akan membimbing per kelompoknya. Jadi kalau kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Oke, selanjutnya kelompoknya ini mau Ibu bagi atau mau dibagi sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Bu. Kalau gitu boleh, silahkan bagi per kelompok itu ada 4 orang ya. Silahkan dibagi sendiri-sendiri, tapi jangan sampai gaduh. Siap, Bu. Kalau sudah, ketua kelasnya silahkan menyetorkan nama-namanya. Bu tunggu ya. Iya, Bu. Ya, udah 15 menit. Apakah ada kelompok yang menemui kesulitan? Ada, Bu. Saya mau tanya. Ya, gimana? Ini, Bu, ini kenapa hasilnya seperti ini? Saya nggak tahu ini harus kayak gimana. Oh, ini kan dari titik ini awalnya. Lalu digeser sejauh 2 satuan ke kanan. Maksudnya itu ditambah 2 yang sumbu X ini gitu. Oh, gitu, Bu. Nanti kalau digeser ke atas berarti yang berubah kan di sumbu Y. Jadinya yang di sumbu Y ini yang ditambah satuannya kayak gitu. Terima kasih, Bu. Udah jelas, tadi agak-agak buntu, Bu. Oh iya, terus sama aja di soal-soal selanjutnya tuh sama semua ini. Oh iya. Makasih, Bu. Ya. Gimana? Udah selesai semua ya? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan dulu hasilnya. Kasih untuk kelompok yang maju, silahkan perwakilan dari kelompok 2. Silahkan maju ke depan ya. Untuk kelompok lainnya silahkan mengkoreksi apabila temannya salah. Ya, Bu. Ini ditulis, Bu. Iya, tulis. Satu koma nol. Soal pertama itu yaitu berapa koordinat stupa-stupa tersebut. Ini sudah diajarkan dulu ya waktu kelas berapa itu koordinat kartesius. Ini ada 4 stupa. Ya, bagus. Sekarang nomor 2. Pertanyaannya, jika stupa 3 digeser ke kiri sejauh 2 satuan, di mana posisi stupa 3 setelah digeser? Nah, yang perlu diperhatikan ini kan stupa 3 itu digesernya ke kiri, ke arah sumbu X. Jadi yang ditambahkan itu yang memiliki yang koordinatnya X aja, yang ditambah 2 satuan. 5,0, 7,0, 6,2.
Nomor 3, jika stupa 3 digeser ke kanan sejauh 2 satuan, di mana posisi stupa 3? Ini hampir sama, tapi menggesernya ke arah kanan. Nah, nomor 4 ini yang agak berbeda. Jadi ada 2 kali proses ya yang nomor 4. Nomor 5, jika stupa 2 digeser menempati koordinat stupa 4, kemana arah stupa harus digeser? Dan berapa banyak pergeseran yang harus dilalui stupa 2? Oke, kita koreksi sama-sama ya. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Oke, yang nomor 1 kayaknya nggak ada kesulitan ya. Nomor 1 ini udah pernah dulu diajarkan. Jadi kita tinggal menuliskan aja koordinat dari stupa-stupanya itu. Oke, nggak ada kesulitan ya. Tidak, Bu. Oke, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita lihat dulu pertanyaannya, yaitu jika stupa 3 digeser ke arah kiri. Jadi kita lihat stupa 3. Nih, stupa 3. Nah, gambarnya kan seperti ini. Kira-kira gini kan, stupa 3 di sini. Nah, dia kelihatan ya. Nah, dia ingin digeser ke kiri sejauh 2 satuan. Kira-kira nanti dia di sini kan. Nah, jadi dia tidak bergeser ke atas atau ke kanan, jadi dia hanya bergeser ke kiri. Oleh karena itu, benar ya ini teman kalian, awalnya kan 1 stupa 3. Soalnya stupa 3 atau stupa 2 ya? Nah, ini salah melihat kayaknya ya. Stupa 3 itu ini 7,0 ya, bukan 7. 7 digeser ke arah ke kiri. Ke arah ke kiri kan sumbu X negatif. Jadi 7 dikurangi 2, hasilnya 5,0. Nah, benar ya. Terus selanjutnya 9,0 ingin digeser ke arah kiri. Hasilnya 7,0. Benar. Selanjutnya yang titik tengah ini 8,2 ingin digeser juga ke arah kiri sejauh 6,2. Nah, benar ini. Ini udah benar. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya jika stupa 3 digeser ke arah kanan ke sini. Nah, ke sini nanti gambarnya kan akan menjadi digeser ke sini kan. Nah, maka yang berubah kan hanya titik ini ke titik ini. Jadi nomor 3. Nah, ini 7 ditambah 2 satuan jadi 9, benar. Nolnya tetap karena 0 itu kan sumbu Y ya. Sumbu Y kan tidak berubah sama sekali karena inginnya hanya menggeser ke arah kanan. Terus 9,0 terus 11,0 8,2 menjadi 10,2. Oke, ini udah benar juga teman kalian. Selanjutnya yang nomor 4 ini yang agak sulit ya mungkin ya. Yang nomor 4 ini cari fokus dulu. Yang nomor 4 pertanyaannya, jika stupa 1 digeser ke kanan, stupa 1 ya, stupa 1. Kita lihat dulu koordinatnya. Nah, kalau digambarkan itu seperti ini. Ini stupa 1 kan di sini 1,0 di sini ya. Nah, kira-kira di sini stupa 1 akan digeser ke kanan sejauh 1 satuan. Pertamanya ke sini dulu. Nah, berubahnya seperti ini.
lalu dia juga digesernya ke atas sejauh 1 satuan juga. Jadi ada 2 proses yang harus dilalui si stupa ini. Jadi ke sini. Nah, ini nanti titik akhirnya dari si stupa itu. Bagaimana cara mencarinya? Hampir sama. Bedanya hanya di sini. Pertama, koordinat awalnya kan 1,0. Ingin digeser 1 satuan. Jadi berubah ke titik 2,0 karena 1 ditambah 1 satuan menjadi 2,0. Selanjutnya, yang 3,0 ingin digeser 1 satuan. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 4,0 di sini ya, benar. Terus 2,2 digeser 1 satuan juga ke arah kanan, hasilnya 3,2. Terus bagaimana untuk kalau digeser ke atas? Karena digeser ke atas ini adalah pergeseran yang sejajar dengan sumbu Y, maka yang ditambahkan itu yang sumbu Y ini, sumbu Y yang di belakang ini. Nah, ini kira-kira. Jadi 2,0 jika digeser ke atas arah 1 satuan, 0-nya ini ditambah 1 menjadi 2,1. Selanjutnya 4,0 menjadi 4,1 dan 3,2 menjadi 3,3. Seperti itu untuk nomor 4 ya. Gitu. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 pertanyaannya, jika stupa 2 ingin digeser sampai menempati posisi stupa 4, kemana arah stupa yang harus digeser? Jadi stupa 2 ini ingin menempati ingin menempati posisinya stupa 4. Kita ganti 2 ini 4. Padahal koordinatnya stupa 2 ini 4,0, 6,0 dan 5,2. Sedangkan yang stupa 4 tadi itu berapa ya? Stupa 4 tadi itu 10 ya, 10,0. Terus 10,0. Terus 12,0 dan 11,2. Nah, ini stupa 4. 2 ini ingin menempati posisinya si stupa 4. Maka ini harus digeser ke arah kanan kan? Jadi benar jawabannya teman kalian, ke arah kanan dulu. Sejauh berapa satuan? Nah, kita lihat X-nya pertamanya 4 menjadi 10, 6 menjadi 12, 5 menjadi 11. Kira-kira ada berapa satuan itu? Kan 6 dari 10 dikurangi 4, 12 dikurangi 6, dan 11 dikurangi 5. Jadi ke arah kanan sejauh 6 satuan. Gitu. Untuk penjelasannya dari LKS yang sudah kalian kerjakan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan Ibu pilih jawaban dari kelompok 2. Nanti kelompok lainnya menyesuaikan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, dari tabel yang telah kalian semua lengkapi, apa yang kalian dapatkan mengenai hubungan antara posisi awal stupa, banyaknya pergeseran, dan posisi akhir stupa? Nah, di sini dijawab banyaknya pergeseran mempengaruhi posisi akhir stupa. Nah, ini benar sekali ya, karena posisi akhir stupa ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya pergeseran. Seperti kita lihat tadi, misalkan digeser ke arah kanan sejauh 2, maka posisinya bertambah 2 satuan, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, dapatkah kalian menentukan rumus bayangan jika diketahui koordinat titik awal dan besar pergeseran suatu titik? Jawabannya di sini dapat ya, tapi belum ditulis rumus secara umum. Nanti kita akan bahas ya, kalau kalian belum paham, kita akan bahas bersama-sama, dan rata-rata semua kelompok belum bisa menemukan rumusnya. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh antara arah pergeseran dengan bayangan titik? Jawabnya di sini hanya ada pengaruh. Nah, Ibu jelaskan di sini ya.
pengaruhnya itu adalah posisi bayangan itu dipengaruhi oleh bayangan titik. Jadi misalkan kita mau menggeser benda itu sejauh ke kanan sejauh 2 satuan, maka itu akan berbeda dengan apabila kita mau menggeser ke kiri sejauh 2 satuan. Jadi yang mempengaruhi bayangan atau posisi akhir dari sebuah benda jika telah ditranslasikan itu adalah arah dan besarnya satuan gitu. Jadi dua hal itu sangat mempengaruhi dalam adanya pergeseran suatu titik. Selanjutnya jadi bisa kita simpulkan bahwa pergeseran stupa-stupa ini yang dinotasikan dengan segitiga itu merupakan contoh dari translasi atau pergeseran dalam bidang koordinat kartesius. Nah, posisi awal stupa itu disebut dengan objek atau titik awal, sedangkan posisi stupa setelah digeser disebut bayangan gitu. Selanjutnya kita perhatikan objek-objek berikut ini. Digambarkan saja. Ini. Misalkan ini bidang kartesius ya. Nah, di sini ada persegi yang ingin ibu geser ke arah sana. Geserannya sama ya. Jadi seperti ini gambarnya yang seperti kita lihat. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah bayangan tersebut memiliki, ini bayangannya ya, apakah bayangan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan objek aslinya? Sama, Bu. Ya. Selanjutnya, apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran dari bentuk ini ke sini? Tidak. Ya, benar. Jadi tidak ada perubahan ukuran. Terus selanjutnya, apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi? Iya. Ya, dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama. Pengertian dari translasi yaitu salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak yang sama. Nah, selanjutnya untuk rumus translasi maka dapat disimbolkan sebagai berikut. Misalkan ini X, Y, maka apabila ditranslasikan sejauh A, B, maka akan diperoleh X plus A, Y plus B. Nah, ini adalah rumus umum dari translasi. Seperti yang kita ketahui tadi, misalkan di sini titik X, maka X aksen itu adalah X plus A karena dipindahkan sejauh A satuan. Dan misalkan ini Y aksen adalah Y plus B karena dipindahkan sejauh B satuan. Misalkan ini yang tadi ini. Gitu. Jadi sejauh berapa satuannya itu dapat disimbolkan dengan A, B. Di sini A, B itu adalah seberapa jauh kita mau memindahkan titik tersebut gitu.
Selanjutnya untuk sifat-sifat translasi. Sifat-sifat translasi seperti yang kita sudah bicarakan tadi, dari pertanyaan tadi dapat disimpulkan bahwa translasi itu tidak mengubah bentuk dari benda yang ditranslasikan, tapi translasi hanya mengubah posisi. Oke, dari kesimpulan tadi sudah jelas semua ya? Sudah. Oke, sekarang kalau begitu Ibu berikan contoh soalnya untuk memperdalam pemahaman kalian. Ini rumus umumnya tetap Ibu taruh sini aja biar pasti. Nomor 1. Nah, misalkan diberikan titik T 1,4 dan ingin dipindahkan sejauh 2 satuan ke arah kiri dan ke bawah 3 satuan. Nah, misalkan diberikan titik T 1,4 dan ingin ditranslasikan sejauh 2 satuan ke arah kiri dan ke bawah 3 satuan. Silakan dikerjakan lebih dahulu, nanti Ibu tunjuk. Ya, Bu. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya. Ya, boleh Putri. Kalau salah jangan dimarahin ya, Bu. Ya, apa-apa. Ini buku apa? Di sini ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya. Kira-kira gimana teman-teman? Jawabannya sama nggak? Sama. Oke. Jadi ini jadi benar ya. Ke kiri sejauh 2 satuan itu bisa disimbolkan dengan min 2,0 karena kalau di koordinat kartesius ke kiri itu bertanda negatif, ke kanan itu positif. Kalau ke bawah itu berarti
Y negatif, ke atas itu Y positif. Jadi 1,4 ditranslasikan sejauh min 2,0 menghasilkan min 1,4, karena 1 dikurangi min 2 itu kan min 1. Ini min 1,4. Selanjutnya nih dari rumus ini tadi, selanjutnya ke bawah sejauh 3 satuan, berarti ditranslasikan sejauh 0, negatif 3 menghasilkan min 1,1 di sini. Ya, benar sekali. Ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini udah belajar tentang apa aja? Translasi, Bu. Ya, translasi tadi kita udah belajar definisinya, sifat-sifatnya, dan rumus umumnya ini tadi yang kita dapat pada hari ini. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, maka itu akan memberikan tugas Ya, untuk dikerjakan di PR. rumah. Ya. Apa? Nggak banyak kok, hanya 2 soal. Nih, bentar ya. Ini Ibu praktekkan saja. Nomor 1, jika titik K 2,7 akan digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Bu, jangan cepat-cepat ulang. Ya, akan digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Udah. Dah. Dan ke bawah sejauh 4 satuan. Jika bayangannya adalah titik K1, berapa koordinat dari K1? Nanti digambar ya, seperti ini mengerjakannya. Nomor 2, titik K1 pada soal nomor 1 digeser lagi dan memiliki bayangan pada titik K2. Ulang, Ibu. Ya, titik K1 pada soal nomor 1 digeser lagi dan memiliki bayangan pada titik K2, yaitu 3,9. Memiliki bayangan pada titik K2 3,9. Ke arah mana titik K1 harus digeser dan berapa banyak pergeserannya? Itu udah, itu aja PR-nya. Sedikit kan? Selanjutnya Ibu akan memberikan review singkat tentang materi yang akan dipelajari selanjutnya, yaitu tentang rotasi. Jadi rotasi itu adalah perputaran. Kira-kira itu saja. Kalian bisa cari-cari dulu tentang rotasi supaya di pertemuan selanjutnya lebih mudah lagi dalam belajar. Oke, sekian dulu dari Ibu. Apabila besok pertemuan selanjutnya ada yang mau didiskusikan, boleh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.